Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian. Dan mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita mempersiapkan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih kebaikan dan berkat pemeliharaan Tuhan tetap Engkau curahkan kepada kami sekalian. Yang sakit Engkau tetap meneguhkan kami dalam pengharapan untuk memperoleh kesembuhan. Yang bergumul karena berbagai macam hal, Tuhan tetap menguatkan kami di dalam iman, seraya terus menyerahkan semuanya kepadamu dalam keyakinan Tuhan pasti buka jalan. Dan juga kami tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dalam berupaya, berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan masa depan kami sekalian. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga tetap merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan, melindungi kami dalam situasi yang sulit saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19. Kami percaya waktu Tuhan akan Tuhan menyatakan rencana Tuhan yang indah bagi kami, kelak nanti Engkau akan menyatakannya. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan firman-Mu untuk kami dengarkan, kami renungkan, untuk kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, Engkau berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan seperti ini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin, firman Tuhan.
Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih diberi waktu untuk mendengarkan, merenungkan, dan semoga besar kebahagiaan kita, sempurna kebahagiaan kita apabila kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Mari renungkan firman Tuhan dalam bingkai tema rencana Tuhan. Dalam bahasa Toraja dikatakan timbanganna puang matua. Dalam bahasa Inggris, the plan of God. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap manusia tentu pernah berencana dalam menjalani kehidupan ini. Kita masing-masing punya planning. Entah itu planning atau rencana yang baik maupun yang tidak baik atau rencana-rencana yang buruk. Seperti merencanakan pencurian, pembunuhan, fitnah, perusakan, serta merencanakan kejahatan lainnya kepada sesama kita. Namun rencana itu diketahui oleh Tuhan sang pemilik kehidupan. Pemazmur menggambarkan bagaimana Tuhan berkuasa atas seluruh bangsa. Manusia dapat merencanakan kejahatan sesuai dengan kepentingan dan kesenangan pribadi. Namun Tuhan mengetahui hati dan rencana manusia secara utuh. Tuhan dengan kuasanya dapat menggagalkan rencana manusia dan meniadakan rancangan mereka. Itu bisa kita lihat dan kita pahami melalui ayat yang ke-10 dalam bacaan kita. Hal itu menunjukkan bahwa kuasa Allah melampaui pemikiran dan rencana manusia yang terbatas itu. Nah, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan umatnya, yakni rencana yang tetap selama-lamanya dan turun-temurun dialami oleh umatnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-11. Karena itu di mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan dan berharap pada kasih dan rencananya yang indah. Ayat yang ke-18. Sebab nyatalah kasih setianya menyertai umatnya dan dengan kesetiaan Tuhan, Ia menyatakan rencana yang indah bagi kita. Tuhan juga terus merancangkan yang indah dalam kehidupan kita tanpa henti. Karena itu jangan meragukan rencana Tuhan itu bagi kita semua. Karena segala rancangan yang dinyatakan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang akan nyata begitu sangat indah dan tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya. Dengan demikian tetaplah berencana dalam Tuhan, karena segala sesuatu yang direncanakan dalam kuasa Tuhan, maka Tuhan pun memiliki rencana tersendiri untuk mewujudkan rencana kita itu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, aminkanlah firman-Nya. Tuhan dimuliakan. Roh Kudus memberkati. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kita, menguatkan kita untuk menyatakannya. Mari bersama-sama kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Bapa kekasih di dalam kerajaan surga, terima kasih buat karunia-Mu hari ini. Karunia firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan, memberikan semangat dan motivasi, inspirasi bagi kami. Teguhkan dan kuatkan kami, melibatkan Engkau dalam setiap planning rencana hidup kami. Dalam setiap upaya dan usaha kami dan perjuangan kami. Tuhan tolong mampukan kami hidup seperti firman-Mu. Engkaulah selalu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih yang bersuka cita karena berkat pertambahan usia yang dialami oleh beberapa anggota jemaat-Mu. Di antaranya Ibu Dokter, Ibu TR Andi Lolo,
yang bertambah usia menjadi 77 tahun. Dan masih banyak yang lain. Engkau berkati hidup kami kiranya semakin bermakna seiring dengan bertambahnya usia kami. Yang bersuka cita dan bersyukur karena berkat-berkat, kenaikan pangkat, sembuh dari penyakit, dan masih banyak yang lainnya. Kiranya tetap kami bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu penuh dengan ungkapan syukur kepadamu. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Bapak Didianto Dandi Lete yang dioperasi tanggal 21 Mei kemarin di Grestelina. Tuhan pulihkan. Putri Lewi Arif yang dirawat di Rumah Sakit Dayak. Bapak Antonius Somalinggi yang dirawat di rumah. Anak kekasih Angel, anak dari Bapak Antonius Somalinggi. Ottovianto Tando. Ibu Ludiarangan, Oma Keti, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Peter Tenna, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Yohana Bura, Nyonya M. Baharudin Dendang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya C. Hadengen, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Damaris Sirri, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Banne, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Dorce Tumembo, Bapak Prof. T.R. Andi Loloh, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Stefanus Pakurung, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yusuf Rante, Bapak Karel Paranoan, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak F. Andi Padang, Bapak Daniel Satu, Saudara Naftali Minna, anak kekasih Juan Krishna, anak kekasih Putri, anak dari Bapak Irwan Nasrim, anak kekasih Agra, ponaan dari Bapak Manase Pagiling. Dan mungkin masih banyak yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha Kuasa. Kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan mereka. Dan Tuhan berkenanlah bagi mereka untuk menyembuhkan mereka semuanya. Kami percaya Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi mereka. Sertai juga jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita. Ada begitu sangat banyak yang merasakan duka cita karena persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, persoalan dalam interaksi, persoalan kehidupan terkait dengan kehidupan ekonomi, persoalan kehidupan karena relasi yang kurang berjalan dengan baik dengan sesama kami. Ajar kami untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kuatkan, teguhkan mereka selalu dalam pengharapan. Dan kiranya pergumulan mereka bergantikan menjadi sukacita, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita yang mereka alami, kehilangan orang-orang yang terkasih di dalam hidup mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan di dalam iman dan pengharapan. Keluarga Bapak dari almarhumah Nyonya Yohana M. Patabang Tangguh, keluarga dari Bapak Teguh Agustino, keluarga dari ibunda dari Bapak Teguh Agustino,
keluarga dari ibu Maria, ibunda dari Bapak Yakub, tapi ibu Maria almarhumah Maria Parialloh, dan keluarga dari Jason Axel Salusu. Hiburkan, kuatkan mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan segenap hidup jemaat, hidup rumah tangga kami, kehidupan sehari-hari, tugas dan pekerjaan, segenap usaha anggota jemaat-Mu. Tuhan berperkara campur tangan untuk menyatakan berkat kepada mereka semuanya. Biarlah anak-anak kami dalam kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan boleh bertumbuh dengan baik dan menuntut ilmu di bangku pendidikan dan bangku kuliah. Kami percaya juga masa depan mereka akan baik di tangan-Mu. Dan kami percaya yang sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, berjuang dalam ujian-ujian yang dilakukan, diikuti, kiranya mereka berhasil dengan baik. Pelayanan kami di Jemaat Ramah, mampukan kami untuk terus melayani-Mu dengan baik, melayani anggota jemaat-Mu, dan anggota jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman. Tak lupa kami doakan ya Bapa di surga pergumulan Rumah Sakit Elim Makassar yang saat ini sedang bergumul karena pemutusan BPJS oleh pemerintah karena persoalan kriteria dan persyaratan. Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluar. Campur tanganlah Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami percaya persoalan bangsa dan negeri kami yang akhir-akhir ini begitu sangat kompleks. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan bangsa dan negara kami. Engkau hadir di dalamnya untuk menciptakan kedamaian, ketenangan. Maka pakailah, mampukanlah semua yang berkompeten, pemerintah, dan bahkan kami sebagai masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, dimanapun di kampung halaman dan di mana saja, sertai mereka. Situasi dunia ini, keadaan di Timur Tengah, di Israel dan Palestina. Kami tak tahu siapa yang bersalah, tetapi Engkau mengetahui. Tuhan, biarlah mereka bisa berdamai kembali, dan Engkau tunjukkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang berkepanjangan di sana. Tuhan, lebih baik kami mendoakan dan tidak saling menyalahkan, saling mengampuni ketika kami salah. Hidup akan indah dan damai dengan hidup saling memahami, saling menghargai, dan saling memaafkan. Dipuji dimuliakanlah hidup kami selama-lamanya dalam kehidupan kami setiap hari. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu, ya Bapa di sorga. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa. Shalom dan salam bagi kita. Tuhan memberkati. Hati.